Orang saintis itu dia selain punya ilmu pengetahuan, dia harus punya keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi pada Prof. Edward itu terjadi pada saya juga, Prof. Saya 3 tahun itu cuma 11 hari bisa bicara di Facebook. 3 tahun itu 11 hari saya cuma bicara di Facebook. Dibungkam saya. Ya YouTube saya habis-habisan di take down. Di Kulon Progo ditemukan 5 anak menderita Japanese encephalitis. Kalau kita tidak buat forum ini dan terjadi kematian besar-besaran, maka 2 saintis ini sudah melakukan genosida. Saya bilang begini kepada para tokoh itu, bahwa saya sudah siap kok wakafkan diri saya ini kepada umat, kepada bangsa. Sebelum saya cerita banyak tentang nyamuk Walbuchia ini, like, share, dan komen biar banyak saudara-saudara kita yang juga tahu. Pada awal sampai pertengahan bulan September, pemerintah Indonesia telah menyebar nyamuk. Nyamuk yang disebar itu ada di Jakarta Barat, di Jawa Tengah, dan di Bandung. Kemudian pada November ini, Bali merupakan giliran yang berikutnya. Ini ada artikel juga dari TikTok bahwa masyarakat Bali menolak penyebaran nyamuk di Buleleng, Denpasar. Ada pertemuan rahasia hari Jumat yang lalu. Saya tidak hadir, tapi saya hadir. Secara fisik saya tidak hadir, tapi saya dengar semua isi pembicaraannya karena saya rekam. Mereka mengatakan, wah, gara-gara banyak orang ngeyel di Bali, maka program ini gagal. Kalau begitu kita cari aja lokasi-lokasi yang orangnya nggak ngeyel, kita sebarin. Itu yang ngomong orang Indonesia, saudara-saudara. Saya mau bocorin lagi. Apa definisi saudara mengenai saintis? Bagi saya definisi saintis bukan orang yang punya ilmu pengetahuan belaka. Orang saintis itu dia selain punya ilmu pengetahuan, dia harus punya keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya. World Mosquito Program dan Departemen Menteri Kesehatan sudah memberikan tugas meneliti Wolbachia kepada UGM yang dipimpin oleh Profesor Utu Tarini. Dan dia dijuluki sebagai Mosquito Commander. Dan untuk environment-nya ditunjuk profesor dari IP, jadi ahli biomolekuler, namanya Ibu Hera, dia ahli biomolekuler. Kalau saintis akan kebenaran, tanya sama profesor yang sudah diskusi di otorba, kemudian ngabur pada Pak Warsito dan Ibu Profesor ini. Apakah Anda tahu bahwa ketika Anda menyebarkan Wolbachia, maka akan ada spesies baru yang akan muncul. Culex. Ketika dibunuh demam berdarah, Aedes aegypti-nya itu tetap stabil, iya. Tapi mereka nggak beritahu kepada masyarakat bahwa ada spesies baru, ada spesies Culex yang naik grafiknya begitu tinggi. Dan itu menyebabkan akan banyak manusia Indonesia yang akan terkena encephalitis. Dan kita dibunuh dengan cara itu. Ini ada kabar baru tanggal 14 kemarin. Di Kulon Progo ditemukan 5 anak menderita Japanese encephalitis. Dia dibawa oleh nyamuk Culex. Rekayasa ada di nyamuk Aedes aegypti. Apa dong pengaruhnya terhadap Culex? Belum diteliti. Dan Japanese encephalitis sangat dekat dengan Wolbachia, sangat dekat dengan Aedes aegypti, dan juga bisa dibawa oleh Culex. Sekarang ada 5 anak. Sekarang tahun berapa sayang? Tahun 2023. Penelitian berakhir pada tahun 2020. Persis seperti Sri Lanka. 3 tahun kemudian ada dampaknya. Apakah ini dampak daripada penyebaran nyamuk pada tahun yang berakhir pada tahun 2020 atau tidak? Nggak ada buktinya. Saya boleh mengatakan ada hubungan, tapi Anda juga bisa mengatakan tidak ada hubungan. Tapi ayo dong dibuktikan. Siapa yang harus membuktikan? WMP ataukah pemerintah yang sudah membuat SK ataukah penelitinya? Ingat loh, korbannya rakyat loh, di Kulon Progo loh.
yang meninggal 1, yang 5 sakit. Dan ini dari Kemenkes loh yang mengumumkan bahwa mereka sangat mungkin karena klinik-kliniknya persis itu adalah Japanese encephalitis. You know, Japanese encephalitis itu adalah radang otak yang disebabkan karena virus Japanese encephalitis yang sangat familiar dengan nyamuk. You know, Japanese encephalitis itu nyeremin, tanda-tandanya panas, kemudian terjadi kaku-kaku, kelumpuhan, kemudian ada disorientasi atau halusinasi, dan kematiannya itu kira-kira 30%. Bagi saya, 2 saintis ini dipakai sebagai alat, jangan salahin mereka. Ini contoh bahayanya brainwash ini. Mereka tahu itu. Mereka lihat, kenapa mereka nggak umumkan? Kalau kita tidak buat forum ini, dan terjadi kematian besar-besaran, maka 2 saintis ini sudah melakukan genosida. Secara mereka nggak sadar. Makanya judulnya genosida Kulaks. Forget about Wolbachia. Semua orang nulis Wolbachia itu decoy. Supaya perhatian kita ke Wolbachia. Kulaks. Saya bilang begini kepada para tokoh itu, bahwa saya sudah siap kok wakafkan diri saya ini kepada umat, kepada bangsa. Wow. Karena apa yang terjadi pada Prof. Report itu terjadi pada saya juga, Prof. Saya 3 tahun itu cuma 11 hari bisa bicara di Facebook. 3 tahun itu 11 hari saya cuma bicara di Facebook. Dibungkam saya. Ya YouTube saya habis-habisan di take down. Setiap kali saya bicara di YouTube, di podcast orang, langsung di take down. 3 tahun ini. Bahkan TV-TV pun sudah tidak lagi boleh memanggil saya sebagai narasumber. Media-media mainstream sama sekali tidak boleh memanggil saya sebagai narasumber. Beberapa sudah pernah Kompas TV dan segala macam, saya cek udah hilang semua. Jadi saya termasuk orang yang memang juga diperlakukan sama seperti Profesor Kleport gitu ya. Dan ya ini karena kesempatannya sedikit nggak usah cerita, tapi kurang lebih seperti itulah, sama tuh Prof. Cerita aja Bu, nggak apa-apa. Ini forum bongkar. Ada sebagian dari teman-teman komunitas saya punya komunitas 2.800 orang dari seluruh Indonesia ya, dan mereka selama ini sangat membantu saya, juga membantu mental saya untuk terus bertahan. Tanpa mereka saya mungkin juga sama seperti Prof. Kleport gitu. Bahkan beberapa teman sudah minta saya untuk Dr. Tifa mungkin dulu, pindah dulu, kabur dulu, mengungsi dulu ke Australia, ke Sydney, kami siap menerima daripada Dr. Tifa diapa-apain. Tapi saya berpikir, kalau saya takut, lalu bagaimana dengan bangsa ini? Kalau saya takut, bagaimana dengan rakyat ini? Jadi itu. Nah, sekarang saya mau sampaikan satu closing statement saya atas permintaan dari Pak Kun tadi ya. Jadi, apakah nyamuk Wolbachia ini itu nanti akan berpengaruh terhadap feminisasi gitu ya, feminisasi dari lelaki kepada menjadi semacam nanti ke arah LGBT begitu ya Pak Kun ya. Nah, kalau kita lihat dari bagaimana temuan yang diperoleh dari para peneliti tentang Wolbachia ini, kan memang seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa Wolbachia ini itu adalah konsep Tuhan untuk mengkontrasepsi nyamuk secara alami. Jadi Wolbachia ini adalah cara Tuhan untuk mengendalikan populasi secara begitu luar biasa, begitu sempurna. Nah, cara Tuhan memberikan kemampuan kepada Wolbachia untuk memengaruhi populasi dengan cara menyeimbangkan populasi jantan dan betina dari nyamuk itu ditiru, dimodifikasi dengan genetic engineering itu. Dan pada tahun 1987 ditemukanlah bagaimana mekanisme secara biologi atau mekanismenya bisa diterangkan mengapa nyamuk betina itu kehilangan fetus-fetusnya, kehilangan janin-janinnya di dalam telur-telurnya. Jadi telur-telurnya kosong, tidak ada janinnya. Itu karena dia dibuat menjadi maskulin. Jadi nyamuk betina itu dibuat menjadi maskulin, sehingga ketika pun dia kawin-mawin dengan nyamuk jantan, dia mampu menghasilkan telur, tapi telurnya ternyata tidak mengalami pembuahan. Di sebaliknya, nyamuk-nyamuk jantan itu ketika dia ada Wolbachia di dalam tubuhnya, maka dia mengalami feminisasi, sehingga dia bertransformasi secara genetik. Ini masih mekanisme alamiah ya. Kemudian berubah
genotipnya itu masih male. Bentuk gennya itu masih male, tapi fenotipenya itu udah female. Sehingga dia tidak memiliki ketertarikan lagi dengan nyamuk betina. Nah, ini kalau kemudian dimodifikasi dengan tangan-tangan manusia menggunakan genetic engineering, apa yang secara alamiah, ya, apa kekuatan alam ini kemudian diadaptasi, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa nanti Wolbachia yang diinfeksikan kepada nyamuk, lalu kemudian menggigit manusia, kemudian dia akan mengalami mutasi. Kalau itu dilakukan secara terus-menerus, bukan tidak mungkin bahwa mekanisme reproduktif abnormalities itu bakal terjadi juga kepada manusia. Itu tidak tertutup kemungkinan. Karena yang namanya gen, kekuatannya itu bukan satu organisme utuh ya. Jadi bakteri Wolbachia ini dalam rekayasa genetik yang kemudian dipakai untuk program nyamuk ini, itu hanya fragmennya loh. Fragmen genetiknya loh. Jadi bukan whole body-nya bakteri. Bayangkan kalau whole body-nya bakteri kemudian secara mekanistis kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia, bisa jadi feminisasi terhadap laki-laki itu terjadi gitu. Dan itulah yang kemudian barangkali kalau kita sangkut pautkan dengan tujuan utama mereka untuk menghilangkan gender. Waktu di awal tadi saya sudah sampaikan menghilangkan gender, kemudian tujuan mereka juga untuk mengontrol populasi, itu sangat mungkin terjadi dengan mekanisme nyamuk ini. Propaganda ini kami udah tahu lama, Prof. Udah tahu lama. Dan ini saya sampai hari ini tetap akan melawan, Prof. Kalau begitu, Pak Aldo, tolong pertemuan ini you siarkan, Pak Aldo. Termasuk ancaman-ancaman ke kita, you siarkan, Pak. Saya malu tuh dengar Ibu Tifa ngomong. Dia mewakafkan dirinya, dia buat statement barusan. Kita bukan mau cari terkenal, mau cari fame, karena kita sudah melakukan, kalau kita dipanggil sama Tuhan, what you have done there. Saya bilang, my Lord, I do my best, the maximum I do. Saya sekarang bukan lagi anggota Konsil Kedokteran Indonesia, tetapi saya concern tentang masalah ini karena kawan-kawan saya menjadi terbelah dua gara-gara masalah Wolbachia ini. Jadi bangsa kita secara pengetahuan menjadi terbelah dua. Dan saya rasa secara spiritual juga kita terbelah dua. Jadi ada pihak yang tidak mempercayai apa yang sudah kita dengungkan ini, dan mereka lebih mempercayai angka-angka yang dipresentasikan secara sangat smart oleh para peneliti dari UGM. Saya hanya mau meng-highlight bahwa pihak para peneliti itu sangat bertolak belakang informasi yang dia sebarkan dengan apa yang kita dapatkan. Misalnya ini bukan rekayasa genetika atau ini bukan gene drive, tetapi ini adalah assisted reproductive technology, sebagaimana adanya bayi tabung, ya. Padahal mereka lupa bahwa itu antara sel telur manusia dan sperma manusia, ya. Kalau ini kan nyamuk dan bakteri, ya. Kemudian mereka mendengungkan hampir ke semua komunitas bahwa penelitian ini jelas-jelas menghasilkan penurunan angka DBD. Padahal tadi Profesor Michael menunjukkan bahwa sebelum dilakukan penelitian ternyata ada fenomena yang aneh, terjadi justru lonjakan yang tidak pernah ada, lonjakan DBD, penyakit demam berdarah, yang belum pernah setinggi itu. Kemudian diadakan pelepasan nyamuk ini, maka terjadi penurunan. Sehingga orang sepintas bisa mengambil kesimpulan bahwa oh ini pasti karena keberhasilan dari program ini. Jadi kita harus cermat melihat ini. Kemudian didengungkan juga bahwa nyamuk Wolbachia ini aman, nggak usah takut. Tetapi kalau kita baca jurnal-jurnal itu sangat bertolak belakang. Nyamuk Wolbachia ditemukan oleh orang Australia pada tahun 2011. Nampaknya hal ini kemudian ada peneliti dari Indonesia yang tertarik. Ya kemudian dia bekerja sama dengan World Mosquito Program, WMP, dan semua orang tahu WMP itu penyandang dananya adalah Bill Gates. Kalau yang saya tahu,
yang pengen menyebarluaskan hasil itu adalah WMP. Itu programnya World Mosquito Program. Dia kepengen menyebarkan hasil penelitian itu kemana-mana. Apakah Indonesia perlu? Satu, selama ini tidak ada itu berita yang demam berdarah melonjak, itu nggak ada. Dan kemudian ada beritakah rumah sakit membludak kayak zaman saya jadi menteri tahun 2007, demam berdarah luar biasa. Pada tahun-tahun ini demam berdarah tidak menjadi berita yang mengejutkan. Nah, mengapa kita mesti memanggil nyamuk-nyamuk itu untuk mengendalikan demam berdarah? Demam berdarah toh sudah terkendali dengan programnya Kemenkes yang sukses. Karena saya pernah menjadi Menteri Kesehatan, saya jadi berpikir, loh kenapa kita mesti memanggil nyamuk segitu banyak? Ratusan juta. Betapapun juga pasti akan mengganggu lingkungan. Walaupun hasil penelitiannya Profesor Uut baik-baik saja. Coba sekarang yang bilang baik, berani nggak rumah Anda saya dipasangin 1 juta aja nyamuk di kamar Anda, dengan klaim mereka kalau nyamuk itu sudah direkayasa genetika dan sudah disuntikan Walbachia, artinya sudah tidak bisa lagi membawa virus-virus demam berdarah dan tidak bisa membawa virus Zika. Tapi para ahli lingkungan, para ahli molekuler biologi, ahli virus, dan ahli nyamuk itu pada protes pada saya. Padahal saya kan sudah bukan menteri, tapi saya selalu menjadi tumpuan protes-protes yang mereka tidak mendapatkan jalan untuk protes. Mereka protes. Ibu, apakah sudah tahu efek jangka panjangnya? Saya jawab belum, karena setiap penelitian dengan nyenggol-nyenggol jin, nyenggol-nyenggol genetik itu errornya tidak bisa kita ketahui sekarang juga. Kita baru bisa tahu antara 2 tahun dan 10 tahun yang akan datang. Kita belum tahu efek jangka panjangnya, di mana gene drive sekarang sangat disoroti karena bisa membuat side effect yang tidak kita duga. Bagaimana Anda bisa mengendalikan nyamuk-nyamuk yang sudah dilakukan gene drive, jadi penyisipan makhluk yang lain itu akan suatu terjadi perubahan. Perubahan itu bisa revolusi, bisa evolusi. Dan kita tidak akan bisa mengendalikan kalau sudah di lapangan. Contohnya Sri Lanka, setelah 3 tahun dicobakan dengan nyamuk itu, terjadilah timbullah nyamuk yang jauh lebih ganas. Kemudian Singapura tadinya mengikuti WMP, tapi ternyata justru terjadi kenaikan sampai 2 kali lipat. Maka pemerintah Singapura mengundurkan diri dari proyek GMP. Apakah kalau Singapura berani begitu, masa kita nurut-nurut saja? Kemudian yang ahli ekologi, apakah Anda tahu Ibu bahwa nyamuk itu bagian daripada rantaian ekologi yang sudah berlangsung di dunia ini, dan biasanya Tuhan menciptakan itu seimbang. Kenapa sekarang nyamuk itu akan dimusnahkan dengan cara seperti itu dan direkayasa genetika yang seperti itu? Karena dengan direkayasa genetika dan di Walbachia itu, mereka juga mengklaim tidak akan bisa berkembang lagi gitu. Nah, justru para ekolog itu pada mengkhawatirkan karena takut banget kalau itu akan berakibat fatal pada tahun-tahun berikutnya nanti. Nah, ada contohnya enggak? Ada, Bu. Pernah di suatu pulau di mana kupu-kupunya itu dihilangkan karena kupu-kupunya terlalu banyak dan mengganggu. Maka kupu-kupu dihilangkan dari suatu pulau, dan apa akibatnya? Akibatnya ada tornado. Itu akibatnya kan sangat jauh dari apa yang kita bayangkan. Di sini yang saya agak tergelitik adalah di mana ada suatu perlakuan di masyarakat yang kemungkinan akan mengganggu lingkungan masyarakat itu, tapi masyarakatnya tidak paham atau kurang paham. Nah, ini tidak adil dong. Mungkin kalau akan ada proyek-proyek atau program-program yang seperti itu, pemerintah harus transparan. Pemerintah harus menerangkan selebar-lebarnya pada rakyat Indonesia. Jangan rakyat Indonesia jadi kaget-kaget. Jangan yang tahu hanya yang pegang telur nyamuk, tapi masyarakat yang akan kena dampaknya harus juga tahu. Ini penelitian ataukah implementasi program? Kalau penelitian, mestinya BRIN juga harus mendampingi. Nah, kalau memang implementasi program, pasti harus ada kajian yang betul bahwa yang diimplementasikan ini adalah lebih bagus daripada konvensional program. Saya hanya membicarakan substansi saja, karena pengalaman saya menghadapi hal-hal seperti ini selama 5 tahun menjadi Menteri Kesehatan dan 5 tahun menjadi Bantimpres. Saya ingin masyarakat terlindungi. Kalau ada apa-apa, siapa yang akan bertanggung jawab? Jakarta Barat sudah disebarin nyamuk. Bagaimana sih caranya nyebarin?
ternyata disebarinya lewat gelas-gelas yang berisi telur-telur nyamuk, dilewatkan RT RW. Saya tidak mengerti bagaimana efek yang sebetulnya akan terjadi. Kalau menurut data penelitian itu dia akan menurunkan angka kematian atau angka kesakitan dari demam berdarah dan chikungunya maupun Zika. Tetapi nampaknya belum ada hasil penelitian lainnya yang diekspos tentang akibat ekologi, tentang akibat jangka panjang karena adanya gene drive, akibat jangka panjang karena berubahnya ekologi di sekitar kita. Nah, itu belum ada penelitiannya. Lagi-lagi kita menjadi bahan penelitian. Ya, itulah nasib kita. Siapa yang mau memikirkan kita kalau bukan kita sendiri? Siapa yang mau tanggung jawab sekarang? Paling-paling BPJS lagi yang disuruh tanggung jawab. Mengapa saya ngomong begini? Saya nggak ada maksud yang lain. Saya kepengennya masyarakat atau rakyat kecil terlindungi. Karena masyarakat dan rakyat kecil itu paling tidak tahu, yang saya paham, tapi bisa menjadi korban. Inilah keprihatinan saya untuk mengetuk hati saudara-saudara semua. Please, mulai saat sekarang pedulilah dengan program-program kesehatan. Kalau ada program-program yang aneh, please bersuaralah. Untuk apa? Untuk kepentingan kita bersama, bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Bukankah bangsa dan Republik Indonesia ini adalah milik kita bersama-sama? Ayo kita jaga bersama-sama. Mudah-mudahan keterangan saya ini tidak menambah ketakutan. Takut tidak perlu, tapi waspada itu perlu.